Selamat pagi, sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada, penonton di seluruh dunia. Semoga bermanfaat tips tentang sebuah motor injeksi yang sangat bermanfaat sekali untuk dilakukan perawatan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen dari sepeda motor yang terutama injeksi yang bisa menghasilkan arus yang besar sekali, yaitu sebuah coil yang berfungsi untuk menaikkan sebuah voltase dari dalam rangkaian elektronik dari kelistrikan di motor injeksi. Dan kebetulan untuk coil ini mempunyai beberapa pin. Ini kebetulan untuk karburator biasanya cuma satu pin atau satu konektor seperti ini, yang dimana fungsinya adalah arus masuk dari bagian pin yang ada pada coil ini mungkin sekitaran 220 volt atau yang lainnya, karena di sini untuk setiap bagian dari rangkaian kelistrikan di motor ini berbeda-beda sekali. Untuk motor karburator ini sekitaran 220 volt, dan untuk motor injeksi ini belum saya ukur. Dan di sini untuk fungsi dari coil ini, saat dialiri arus pada bagian inputnya ini akan menghasilkan induksi magnet pada rangkaian kumparan yang ada di dalamnya sini, yang bagian bawah. Ini biasanya rangkaian kumparan primer dan arahnya lilitannya ke kanan seperti ini. Dan untuk yang kedua ini ada lilitan, yaitu lilitan sekunder, dimana saat dilakukan atau dialiri arus pada input di coilnya ini, teraliri arus akan menghasilkan induksi magnet, dan di induksi magnet ini akan dinaikkan lagi output voltasenya pada rangkaian kedua atau rangkaian di atasnya, dan tentunya jumlahnya lebih banyak. Yang awal lilitannya dari ground kemudian berbalik arah ke kiri, mungkin beberapa kali lipat jumlah lilitannya dari lilitan sekunder ini. Jadi lilitan primer ini lebih kecil, lilitan sekundernya itu lebih besar, kemudian dililit sampai berakhir ke kabel busi sini yang menghasilkan output voltase yang sangat tinggi sekali, mungkin 10.000 sampai 12.000 volt. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman untuk motor yang saya gunakan, yaitu sebuah motor injeksi, dimana businya ini sudah saya lepas. Untuk kondisinya seperti ini ada agak hitam, dan di ujungnya sini putih sekali. Ini untuk kondisi dimana untuk sistem pembakaran atau jumlah BBM-nya itu mungkin kalau putih seperti ini jumlah BBM-nya kayaknya normal, tidak terlalu irit atau malah masalah pada sistem percikannya. Tapi di sini saya akan melihat dari kondisi di warna elektroda businya sini, ini agak hitam. Tetapi saya kerik pakai kuku ini bisa lepas. Ini adalah sisa BBM yang belum terbakar dengan bagus. Dan di ujungnya sini putih, ini biasanya campuran udaranya yang terlalu besar, jadi BBM-nya itu sedikit, jadi campuran BBM-nya terlalu sedikit dan udaranya terlalu besar. Tetapi di sini ada masalah lagi, tetapi di bagian elektroda di bagian bawah ini jadi hitam. Ini biasanya kalau normalnya untuk busi yang normal itu biasanya di sini terjadi atau berwarna coklat muda karena sudah terbakar semuanya. Jadi di sini ada sisa pembakaran atau sistem pembakarannya ini tidak maksimal.
Jadi saat saya gunakan untuk motor ini, saat awal digas, saat awal saya nyalakan motornya, kemudian saya gas, putaran gasnya. Oke, saat putaran gas langsung saya naikkan seperti ini berbet-berbet. Kadang motornya ini tidak jalan, jadi saat ditarik gas secara penuh atau secara mendadak seperti ini kita memakan mau menyalip seperti itu, ini tenaga motornya langsung hilang atau motornya itu berbet-berbet. Ini kondisi untuk dari busi di sebuah motor injeksi yang saya gunakan. Dan di sini saya akan mengukur celahnya, apakah benar-benar celahnya ini sesuai standar. Karena di sini untuk celah dari ujung businya ini sangat penting sekali supaya komponen terutama di bagian coil, bagian yang menaikkan sebuah voltase dari, katakanlah kalau injeksi itu ECU kemudian ke coil, dan di coil ini akan dialirkan arus. Jadi di sini jika terlalu renggang, ini akan membebani dari kerja coil itu sendiri, akan menjadi lebih maksimal untuk output yang dihasilkan pada kabel businya, mungkin bisa menyebabkan umurnya itu lebih pendek dan mungkin terjadi panas berlebih karena dipaksa untuk memercikan bunga api yang begitu besar jaraknya. Untuk jarak standarnya saya gunakan 0,9 setebal pisau di dapur seperti ini, dan saya akan coba cek. Oke, ini untuk celahnya ini agak renggang sedikit bos. Oke, mungkin 1,2 mili. Oke, karena di sini untuk motor ini sudah saya gunakan, mungkin kalau busi di motor injeksi ini jarang saya buka karena jarang bermasalah untuk businya. Tapi di sini ada kelainan untuk motor yang saya pakai, ini tidak biasanya terjadi berbet seperti itu, atau saat saya gas ini motornya tidak jalan, hidup tapi tidak jalan, berbet-berbet, mau off atau mau mati. Jadi di sini terpaksa saya lepas dari businya dan saya cek kondisi businya, dan untuk hasilnya seperti ini, berwarna putih. Kalau motor yang ujung businya berwarna putih ini biasanya terlalu irit dan ada sisa pembakaran. Mungkin ini untuk businya sudah mulai melemah atau berwarna merah di percikan ujung businya sini. Ini saya akan coba lihat dulu. Saya tes untuk kondisi normalnya seperti ini. Karena untuk busi motor injeksi, sebentar saya setel dulu. Normalnya seperti ini. Jaraknya cuma sedikit saja bedanya. Jadi untuk motor injeksi ini mungkin bermanfaat sekali infonya bagi teman-teman semuanya, dan saya juga dapat info dari teman bengkel yang biasa servis motor injeksi. Dan untuk businya itu sendiri dibedakan antara busi karburator dan busi motor injeksi. Jadi untuk motor yang saya gunakan Vario 150 injeksi, ini sudah bawaan motor sekitaran hampir 7 tahun atau 5 tahun lebih, dan di sini mulai mengalami masalah. Ini adalah hal yang wajar untuk sebuah pemakaian di motor. Dan untuk kode dari busi yang injeksi untuk motor Vario 150 maupun yang lainnya yang injeksi, ini untuk yang merek NGK ini ada kode R-nya, dan terutama di sini CPR 9A 9 seperti ini. Dan untuk motor karburator biasanya seperti ini. Sebentar saya carikan yang motor karburator. Untuk motor karburator kebetulan di sini saya ada merek lain. Jadi untuk motor karburator ini U20 untuk merek yang Denso seperti ini, U20.
dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah masalah pada busi dan perbedaan antara busi karburator. Yang karburator tadi yang sini, yang ini karburator, dan sini juga karburator. Mungkin untuk penggunaannya ini dikhususkan untuk temperatur tinggi dan tekanan mesin yang lebih besar. Karena untuk motor injeksi di sini, motornya itu sudah di setel campuran BBM-nya, tidak bisa dirubah, jadi mungkin irit. Tetapi kompresi atau tekanan di dalam mesinnya itu tinggi, jadi saat digunakan mungkin timbul suara kasar saat digas mulai naik. Ini adalah tekanan mesin yang begitu besar pada motor injeksi yang diharuskan BBM-nya lebih irit, tenaganya lebih maksimal. Jadi di sini ada beberapa masalah pada saat digunakan, mungkin olinya cepat habis, mungkin motor yang digunakan ini mulai terjadi berbet-berbet. Ini saya cek dari ujung businya di bagian sini, ini sudah mulai bermasalah. Dan untuk motor karburator juga banyak untuk jenisnya. Untuk wadahnya mungkin berbeda-beda. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan yang baru. Ini barusan saya beli dari bengkel yang biasa menggunakan busi untuk motor injeksi. Jadi saat digunakan mungkin jika pemilihan dari jenis businya ini tidak sesuai, ini mungkin bisa digunakan ini beberapa minggu atau beberapa bulan, ini berbet lagi. Mungkin karena berbeda jenis bahannya atau penggunaannya. Karena untuk busi yang injeksi ini untuk harganya lebih mahal sedikit, lebih mahal sedikit. Katakanlah di sini yang karburator 20.000 dan yang diinjeksi ini 30.000. Ini saya lepas dulu untuk kode dari busi motor injeksi. Ini punyanya Denso, asli bawaan dari motor injeksi. Sudah saya lepas. Oke teman, dan untuk kondisi busi saat awal saya buka seperti ini, biasanya saya akan cek di bagian celah businya. Ini kurang sedikit bos, kurang sedikit. Seperti ini, sedikit. Kurang sedikit seperti ini. Sudah cukup. Dan di sini untuk perbedaannya antara karburator dan busi motor yang injeksi, ini sebentar saya cari dulu. Ini yang motor karburator U20 dan motor injeksi. Teman, di sini untuk kode motor karburator U20, untuk bentuknya hampir-hampir sama, tidak ada yang beda. Ini yang karburator. Mungkin di sini untuk tonjolan yang ke atas ini mungkin agak beda. Di sini agak beda. Dan untuk motor injeksi ini kodenya seperti ini, U27 EPR 9. Dan untuk motor karburator U20 EPR 9 sama. Mungkin EPR 9 ini adalah model businya, model dari bentuk businya. Dan yang U20, U27 mungkin temperatur yang digunakan untuk sebuah motor, karena motor injeksi ini temperaturnya lebih besar. Teman, ini untuk yang busi tadi dari motor bawaan Vario 110. Dan di sini untuk motornya sudah saya bongkar. Saya akan coba lihat dari beberapa bagian.
Oke, untuk motornya di sini sudah saya lepas dari beberapa komponen atau penutup di cover bodinya. Di sini ada jok sudah saya lepas. Oke, dan di sini bagian kiri ini standar samping. Di bagian sini ada coil dari motor injeksi. Di bawah, di sebelah CVT atau roda belakang, di sini ada coil dari sebuah motor injeksi. Di bagian sini ini ada coilnya. Ini ada kabel businya. Ini kabel busi. Ini jok businya. Ini agak kaku teman. Agak karena kabelnya ini tebal. Dan di sini sudah saya lepas pada bagian-bagian lainnya. Oke, untuk motor yang saya gunakan ini adalah Vario 150. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Dan di sini untuk bagian businya ada di sebelah kiri, ini sudah saya lepas di mesin bagian kiri sebelah sini. Dan ada bagian lain yang sudah saya bongkar. Oke, dari throttle body atau bagian di injektornya. Oke, di sini dari filter. Oke, dari filter saringan udara sebelah kiri, dan sudah saya bongkar pada bagian filternya karena nyendat tersendat-sendat. Ini penutupnya sudah saya lepas. Dan untuk filternya seperti ini. Oke, ini sangat kotor sekali, mungkin buntu yang menyebabkan berbet-berbet. Ini kalau sarannya ganti yang baru, tetapi di sini cuman nanti saya bersihkan pakai bensin. Saya semprot pakai angin tekanan kompresor. Oke, kemudian menghilangkan debunya sini supaya tidak menutupi pori-porinya. Dan untuk selanjutnya setelah bersih, ini saya olesi oli mesin yang bersih atau yang baru, sisa oli dari saat penggantian oli matic saya oleskan di bagian sini nanti setelah bersih. Oke, kemudian di sini saya sabut pakai kuas tipis-tipis untuk menghalangi debu ini supaya menempel ke bagian plastiknya ini. Oke, dan kemudian ke bagian kertasnya sini, kertas filternya. Jadi untuk penyaringannya agar maksimal. Oke, dan untuk selanjutnya di sini setelah masuk ke dari udara luar masuk ke karet dalam mesin, atau setelah udara disaring masuk ke dalam throttle body di bagian sini. Oke, di bagian karet filternya masuk ke dalam mesin atau input dari sebuah klep. Dan di sini sudah saya lepas dari throttle body. Kalau di motor karburator ini bagian karburatornya. Jadi di sini perbedaannya adalah di bagian sini. Dan bagian komponen lainnya untuk motor injeksi tidak menggunakan CDI tetapi menggunakan ECU. Oke, dan untuk jenis coilnya di sini juga beda. Oke, untuk coilnya juga beda. Ini agak kurang kelihatan bos. Untuk coilnya di sini seperti ini. Untuk coilnya di sini ada dua kabel. Oke, ada dua kabel. Dua kabel, yang satu kabel ke ada dua kabel untuk coilnya. Sebentar saya cari posisi yang pas dari atas mungkin. Oke, untuk coilnya di sini ada dua kabel. Saya dekatkan dulu bos. Ini ada dua kabel. Yang satu kabel ke ECU, input ke ECU. Yang satu kabel input ke ground, mungkin seperti itu. Ini ada warna kabel
sini ada warna kabel hitam strip putih, jadi kabel coilnya. Dan di sini untuk yang ke satunya lagi putih strip biru. Oke, putih strip biru. Ini yang dari satunya lagi. Untuk motor injeksi coilnya, kabelnya ada 2 inputnya. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek bagian throttle body yang ada pada bagian setelah karet filternya tadi. Ini karet filter. Kemudian yang ke mesin, di sini ada injektor, dan di sini ke kabel gas, dan di sini ada screwdriver atau penyetelan angin-angin saat kondisi motornya itu mungkin gasnya kurang besar atau terlalu besar. Di sini dilakukan penyetelan. Dan di sini ada sensor TPS mengatur putaran gas ke ECU berapa sinyalnya. Dan di bagian atas ini adalah ICE atau bagian dari, kalau di motor karburator itu bagian cuk. Jadi saat motor ini awal dinyalakan mungkin putaran gasnya itu besar, kemudian beberapa menit itu turun normal. Ini adalah sensor ICE atau sensor cuk. Dan untuk motor injeksi ini juga berpengaruh sekali dari filter udara yang sudah kotor, dan di sini juga berpengaruh sekali terhadap penyetelan di angin-anginnya ini jika mengalami masalah. Oke, saya lepas dulu, saya akan cek di bagian dalamnya. Oke, saya akan cek di bagian di sini, di screwdrivernya bos. Ini karena lama sudah saya tidak lakukan servis atau pembongkaran, mungkin hampir setahun. Jadi di sini untuk kondisinya sekarang seperti ini. Oke, ini masih normal dan tidak buntu. Oke, ini tinggal membersihkan. Dan di bagian sini ini adalah injektor yang fungsinya menyemprotkan BBM ke dalam mesin. Ini dari tangki BBM masuk ke injektor, dan di injektor ini ada kabel sinyal dari ECU mengatur berapa lama pembukaan dari injektornya. Ini menyemprot BBM ke ruang bakar, dan di sini ada ujung injektornya. Ujung injektornya seperti ini. Ini mungkin lubangnya 6 buah. Oke, ini. Dan di sini saya akan cek bagian dalamnya juga. Oke, saya akan coba lepas. Oke, untuk yang pertama di sini bagian manifold yang ke injektor atau inputnya. Oke, sangat kotor sekali. Oke, sangat tebal sekali. Ini untuk BBM-nya saya biasanya menggunakan, kemarin sekitar semingguan ini saya belikan Pertamax. Maaf, saya belikan Pertalite full untuk sebelumnya, mungkin 3 harian. Ini untuk yang sebelumnya lagi ini dibelikan, istri saya dibelikan yang Pertamax. Yang Pertamax yang agak bagusan. Ini saya pakai yang Pertalite ini. Ini sekarang Pertalite untuk kondisinya seperti ini. Sangat hitam sekali. Oke teman, dan di sini untuk kondisinya seperti ini. Sangat hitam sekali.
perlu dilakukan pembersihan. Dan untuk kondisi motor injeksi, jika mengalami masalah, kondisi gasnya itu saat dilepaskan putaran gasnya itu naik turun sendiri tanpa dilakukan gerakan putaran gas, tetapi tidak stabil atau naik turun. Di sini biasanya terjadi kelonggaran atau sudah ada yang aus, udara masuk dari bagian klep, kupu-kupu yang ada di bagian sini. Jadi di sini ada udara sedikit, tetapi karena di sini mungkin goyang atau gerak ke kiri kanan, jadi saat dipakai itu berubah-ubah dari putaran gasnya sini, atau ada angin yang masuk. Ini seharusnya tidak masuk, ini sudah ada angin yang masuk, jadi putaran gasnya itu naik sendiri. Oke, tinggal membersihkan. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekurangan atau masalah, jika teman-teman mengalami masalah pada motor injeksi, bisa ditulis di kolom komentar. Ini saya pakai motor untuk harian, jarak sekitaran rata-rata 20 km per hari, dan di sini untuk kondisinya ini sekitaran mungkin 1 tahun belum saya pernah servis. Dan untuk kondisi ini sekarang ini benar-benar bermasalah saat saya putar gas. Oke, seperti ini, mau jalan seperti ini, saya putar gas seperti ini secara lebih cepat sedikit, ini biasanya normal, tetapi sekarang sudah berbuat seperti ini, tidak jalan. Jadi di sini saya cek beberapa bagian, ini ada throttle body yang sudah kotor, kemudian mungkin businya seperti ini sudah melemah merah di ujung businya sini, dan ini mau saya ganti pakai busi racing. Oke, busi racing, maaf, bukan busi racing, busi bawaan dari motor injeksi. Oke, maaf. Oke, dan untuk filternya di sini, jika teman-teman mempunyai uang lebih, atau saran saya ganti yang baru, ini juga bisa dibersihkan dengan menggunakan bensin dan air tekanan. Kemudian setelah kering, ini dioleskan oli yang bersih dari sisa penggantian oli ke bagian yang di samping-sampingnya dan di kertasnya. Terima kasih. Jika ada salah kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Di sini saya saling belajar, berbagi bersama. Salam otomotif.